Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami di sini dari kelompok 1 berterima kasih kepada Bu Lantika selaku dosen pengampu pengantar rekayasa dan desain, kemudian kepada asisten dosen Kak Zapran dan Kak Putu yang sudah memberikan ilmunya sehingga kami bisa menyusun untuk bisa mempresentasikan mengenai kolaboratif sketching. Kelompok kami terdiri dari Amelia Alnasar Rasna, Andis Desrin Irianto, Julius Christian Eliezer, Anargia Sambika, Ki Hayukinasi, dan Nafi Akbar. Outline yang akan kami bawakan dalam presentasi ini yang pertama mengenai problem statement dari permasalahan yang kami ambil dari awal hingga akhir. Kemudian ada teknik C sketching, lalu urutan rotasi dan pembagian warna brush C sketching. Dan hasil C sketching kemudian diambil 3 desain terbaik dan diambil kesimpulan dari presentasi ini. Adapun problem statement yang akan dijelaskan oleh Amelia Al-Nasr. Baik, pernyataan masalah dari sketching kami adalah tingginya penyebaran coronavirus di lingkungan umum seperti lingkungan sekolah dan antrian tempat duduk akibat acuh dan lengah dengan social distancing. Lalu bagaimana membuat alat yang bisa membantu kegiatan social distancing lebih teratur, terutama di lingkungan sekolah dan antrian tempat duduk umum. Berikut adalah teknis dari sketching yang kami lakukan. Yang pertama, memilih platform yang digunakan untuk sketching, yaitu Miro dan Canva. Kemudian menentukan urutan untuk melakukan rotasi sketching. Kemudian masing-masing anggota memodifikasi desain kombinasi teman sekelompoknya secara bergantian. Setiap orang akan memodifikasi 5 desain selama 7 menit per desain kombinasi dengan membedakan warna brush setiap anggota agar terlihat perbedaan ide dari masing-masing anggota. Kemudian mendiskusikan 3 desain kombinasi yang akan digunakan sebagai solusi topik permasalahan yang sudah ditentukan. Terakhir, menentukan kelebihan atau keunikan dan kekurangan dari masing-masing desain kombinasi ide terbaik yang telah dipilih. Kemudian, timekeeper pada si sketching kali ini adalah Andis. Berikut adalah urutan rotasi dan pembagian warna brush si sketching dari masing-masing anggota. Kemudian kami akan menampilkan hasil si sketching yang telah kami lakukan. Yang pertama, desain produk dari saya sendiri, Amelia Al-Nasyar. Berikut adalah desain awal sebelum diberi feedback dari anggota kelompok lain. Dan ini adalah desain setelah diberi feedback dari anggota kelompok lain, antara lain diberikan lubang untuk sensor, kemudian ditambah pegangan agar sensor tidak jatuh, diberikan tempat untuk menaruh baterai, dipasang semacam klem untuk pemasangan kabel agar lebih rapi, dan pemindahan letak USB. Untuk hasil si sketching kedua, ini adalah si sketching saya sebelum produk saya dievaluasi oleh anggota kelompok lain. Dan ini sesudah dievaluasi oleh anggota kelompok lain, yaitu saya menambahkan peringatan alat, pelindung sensor, memindahkan Arduino Uno, dan lampu indikator. Baik, selanjutnya ini adalah desain dari saya. Yang pertama ini adalah sebelum desain saya diberikan tambahan oleh anggota kelompok saya. Kemudian di sini adalah sesudah diberikan evaluasi ataupun masukan-masukan dari anggota kelompok. Yang pertama adalah dengan menambahkan kaca lagi agar bisa menjadi lebih tebal, kemudian menambahkan adhesif, kemudian penambahan baut pada kaca, lalu penaruhan baterai di belakang, dan terakhir diberikan perekat agar tidak jatuh. Baik, selanjutnya hasil si sketching dari saya sendiri di Hayukinasi. Ini merupakan desain alat sensor yang saya buat sebelum ditanggapi oleh teman-teman kelompok saya. Dan ini hasil desain setelah mendapat saran dan tanggapan dari teman-teman kelompok saya. Untuk yang pertama yaitu ditambahkan panel surya untuk meminimalkan penggunaan listrik secara langsung. Saran kedua yaitu dengan ditambahkan komponen untuk speaker alarm. Saran yang ketiga yaitu ditambahkan 4 baut untuk setiap ujung sensor yang nantinya akan ditempelkan pada sandaran kursi.
Yang keempat yaitu kamera sensor pada alat ini harus ditambahkan tempered glass agar tidak lecet saat penggunaannya. Dan yang terakhir yaitu kabel ditanam pada lantai agar menghindari kekonsletan. Ya, berikut ini merupakan sketching dari saya, Julius Christian. Ini merupakan desain awal dari sebelum teman-teman sekelompok saya memberikan evaluasi terhadap desain saya. Dan ini merupakan desain setelah mendapat evaluasi dari teman sekelompok saya. Yang pertama adalah diberikan suatu penopang untuk mengantisipasi problem yang terjadi, lalu perekat agar penjepit tidak lepas dari orang yang tidak bertanggung jawab, lalu diberikan sinar merah agar orang-orang tahu ada keberadaan sensor, lalu dibuat baut untuk penggantian baterai, dan diberi pelindung baterai. Lalu selanjutnya ada gambaran desain dari saya. Ini merupakan hasil desain dari saya sebelum dievaluasi oleh anggota kelompok lain. Yang pertama ini udah dievaluasi. Yang pertama adalah dibuat tangkai pegangan sensor itu untuk agar orang yang duduk dapat mengetahuinya. Terus dibuat alarm tambahan. Lalu ada penipisan pada sandaran kursi agar sensor dapat terbaca. Dan diberi tambahan suara pendeteksi suhu, lalu yang terakhir itu ada ditambahnya layar display suhu. Baik, dari desain-desain tadi yang sudah dijelaskan juga oleh kelompok satu ini, kami di sini memilih 3 desain terbaik dengan menggunakan Google Form, dan desain yang terpilih adalah desain 1 milik Amelia, desain 3 milik Andis, dan desain 5 milik Nafi. Milik Julius Christian. Desain pertama di sini dipilih oleh kelompok 1 dengan poin 6. Di sini adapun kelebihan dan kekurangan dari produk desain yang saya buat. Yang pertama mengenai kelebihannya yaitu desain produk tidak memakan tempat, komponen pada desain produk terhitung murah sehingga harga pemasaran tidak terlalu tinggi, komponen mudah didapatkan di toko elektronik dan toko online, dan sensor bisa mendeteksi orang maupun benda dengan baik bagi yang mendekati tempat yang tidak diperbolehkan untuk ditempati. Adapun kekurangannya, yang pertama banyaknya rangkaian sehingga membuat produk lumayan cepat menjadi panas. Yang kedua, pelindung dari kaca sehingga sangat terlihat jelas komponen yang ada di dalamnya. Dan yang ketiga, banyaknya penggunaan baterai sebagai sumber energi karena arus akan terus mengalir baik di saat ada pelanggaran ataupun tidak ada. Baik, desain kedua yang kami pilih adalah desain dari saya dengan poin 5. Untuk kelebihan dari desain yang saya buat adalah memiliki desain yang simple sehingga tidak memakan banyak ruang untuk instalasi alat, kemudian bahan kuat namun ringan, dan sumber energi atau baterai mudah didapatkan. Sedangkan untuk kekurangannya adalah perlu mengganti baterai secara berkala, kemudian belum ada indikator atau penanda jika baterai habis dan sudah saatnya diganti. Terakhir, karena pelapis hanya berupa kaca yang transparan, maka rakitan alat masih dapat terlihat dengan jelas dan mengurangi estetika. Baik, berikut ini merupakan desain terbaik yang dipilih oleh kelompok kami. Next. Dari desain yang dibuat, terdapat kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihannya yaitu lebih stabil karena terdapat penampang dan penjepit terhadap sandaran kursi, lalu lebih aman karena terdapat tambahan perekat, dan yang ketiga dapat dibongkar pasang. Lalu terdapat kekurangan dari desain tersebut. Yang pertama adalah desain belum merepresentasikan dimensi yang proporsional. Contohnya adalah perbandingan ukuran Arduino Uno terhadap breadboard itu belum proporsional, belum sesuai skala. Yang kedua, material terbuat dari kaca sehingga material tersebut berpotensi pecah. Yang ketiga adalah kabel tersebut belum didesain rapi di dalam rangkanya. Baik, kemudian adapun kesimpulan dari kelompok kami mengenai penggunaan CSS ini, adapun kekurangannya yang pertama, ide yang muncul cenderung sama antar satu dengan yang lainnya, sehingga sulit menemukan ide baru dengan sebuah ciri khas antar desain. Kedua, keterbatasan dalam memberikan feedback ide karena online.
Dan yang terakhir, yang ketiga, sulit menemukan platform yang cocok untuk sketching saat dilakukan secara online. Adapun kelebihan dari metode ini, yang pertama, dapat merevisi kekurangan satu dengan yang lainnya agar menghasilkan desain yang lebih baik dari sebelumnya. Dan yang kedua, melatih untuk menuangkan ide secara visual dengan cepat dan teliti agar tidak ada kesamaan dengan feedback dari anggota lainnya. Mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan dari hasil kami mengenai sketching produk di masa pandemi ini. Kepada rekan-rekan semua dan kepada kakak-kakak asisten dosen dan Bu Lantika, bagi yang ingin bertanya, kami persilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.